Salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ardiansa dengan NPM 2020 4350 0070 dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 13 akan mengangkat tema tentang toleransi antar umat beragama. Indonesia memiliki 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Tempat ibadahnya pun berbeda-beda, namun tidak membuat kita sebagai umat beragama menjalani hidup yang tidak saling menghargai. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain atau dalam konteks sosial budaya dan agama, berarti tidak sikap melarangnya adanya diskriminasi pada suatu kelompok yang berbeda-beda. Jika semua umat beragama yang memiliki suku dan agama yang berbeda hidup dalam suatu lingkungan yang sama, tentu masing-masing dari mereka memiliki hak dan kewajiban. Contohnya adalah hak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan kewajiban dalam membela serta mempertahankan kedaulatan negara. Hidup saling bertoleransi tentu sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup kita. Salah satu manfaatnya bagi kaum muslim adalah dapat menjadi solusi agar tidak terjadinya perpecahan dalam mengamalkan agama. Kita sebagai umat muslim juga harus mengamalkan sikap toleransi kepada yang non muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menegur Nabi Muhammad yang hendak melarang sahabatnya sobat untuk beramal pada non muslim dengan menurunkan ayat yang isinya, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi petunjuk dan memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Surat Al-Baqarah ayat 272. Maksudnya adalah kita tidak boleh membedakan orang yang miskin apakah mereka itu seiman dengan kita atau tidak. Mengapa? Karena hidayah ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan urusan manusia adalah mengajak pada perbuatan kebaikan. Prinsip toleransi antar umat beragama dalam prinsip Islam adalah lakum dinukum waliyadin, untukku agamamu dan untukku agamaku. Prinsip tersebut adalah penggalan dari surat Al-Kafirun, di mana surat tersebut turun karena ajakan orang-orang Mekah yang ingkar kepada kenabian Muhammad SAW untuk beribadah secara bergantian. Orang-orang Mekah bersama Nabi Muhammad SAW beribadah secara agamanya, dan mereka bersedia untuk beribadah bersama Nabi Muhammad SAW secara Islam. Atas dasar usulan ini, Nabi Muhammad SAW mendapatkan konsepsi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa agama mereka adalah agama mereka dan Islam adalah Islam. Keduanya tentu tak bisa dicampur adukan, tetapi tak harus menimbulkan pertikaian, karena urusan kebenaran dan petunjuk hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap agama mengalami kesamaan, sedangkan untuk urusan akhirat, baik itu meliputi keadilan, kebahagiaan, pahala, serta ganjaran atau surga dan neraka, seperti halnya hidayah atau petunjuk, maka itu adalah mutlak urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan kita walaupun berbeda-beda agama, kita tetap harus saling menghargai sikap toleransi antar umat beragama agar tidak terjadinya pertikaian dan memecah belah kesatuan negara Republik Indonesia. Demikian materi bertema toleransi antar umat beragama ini saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan saya sampaikan materi tentang toleransi antar umat beragama ini dapat menambah
kita sebagai umat beragama dalam bertoleransi. Nah, semoga penyampaian yang saya sampaikan cukup jelas dan dapat bermanfaat bagi yang menonton dan mendengarkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi.